Rekan-rekan, kita mau lihat sama-sama. Kalau yang lalu kan kita bahas itu sampai Gideon mati begitu ya. Tetapi kita belum masuk ke Abimeleknya nih ya. Itu ya, jadi kita akan bahas tentang Abimeleknya. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara, nah pernahkah saudara melihat seseorang yang mengejar posisi pemimpin karena ambisi pribadi? Pernah nggak sih saudara-saudara lihat ada orang gitu yang karena ambisinya, sangat berambisi, dia itu akhirnya melakukan segala cara. Pernah? Pernah lihat? Pernah ya? Kira-kira kalau ada orang seperti itu, apa yang terjadi? Jatuh? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Misalnya di perusahaan atau mungkin di pelayanan, apa yang terjadi? Apakah akan baik? Enggak tentu itu juga ya. Bisa jadi bikin ribut begitu ya, karena orang yang berambisi dan dia ambisinya benar-benar apa ya, sangat-sangat berambisi, pokoknya saya harus begitu ya. Akhirnya segala cara bisa dihalalkan. Nah ini yang jadi masalah nih ya. Kalau segala cara dihalalkan untuk mencapai apa yang dia inginkan, ini bisa jadi masalah besar. Dan ini yang terjadi di Hakim-Hakim 9. Ya. Ketika ambisi itu ada dan ambisi itu tidak lagi dilihat ini baik atau tidak, akhirnya berdampak buruk, berdampak negatif. Nah, saudara, kita mau bersama-sama kembali mengingat pola umum dalam kitab Hakim-Hakim, ya, yaitu di mana ada dosa, lalu penindasan, gitu ya, lalu rakyat berseru, kemudian hakim-hakim diangkat, kemenangan dan damai. Nah kita sudah lihat ya, di dalam Hakim-Hakim 8 itu tidak terjadi. Dan di Hakim-Hakim 9 itu juga tidak terjadi. Di dalam Hakim 9 pola ini tidak terjadi, ini adalah momen tergelap dari Israel. Ya, dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi yang terjadi di kitab Hakim-Hakim 9 ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat buruk ya, untuk bangsa Israel. Nah kita mau lihat nih ya, Abimelek. Karena kita bahas Abimelek. Abimelek, arti namanya apa? Ada yang masih ingat? Apa? Ayahku raja, betul ya. Ayahku adalah raja. Ya, yang kasih nama Gideon. Dan Gideon waktu diminta, Gideon kamu jadi raja kami lah. Begitu ya, Gideon bilang enggak mau. Tapi dia kasih nama anaknya Abimelek, yang artinya ayahku raja. Secara nggak langsung, Gideon sebenarnya dalam prakteknya, dia mempraktekkan dirinya sebagai raja. Gitu ya, sebagai raja. Nah, Abimelek ini anak Gideon dari gundiknya di Sikem. Nah, ini kita lihat ya, kota Sikem ini kota yang penting ya dalam sejarah Israel. Ini kota Sikem ini kota yang penting. Nah, selanjutnya Abimelek ini tidak memiliki hak hukum untuk memimpin atau mewarisi apapun secara sah. Kenapa? Karena dia anak dari gundik. Jadi dia ini dibilangnya tuh anak luar. Ya, dia tidak punya hak apa-apa. Dia tidak bisa jadi pemimpin untuk sukunya, bangsa Israel, tidak bisa. Karena dia anak dari gundik. Dia tidak punya hak apa-apa. Ini kondisinya. Nah karena itu ia ingin menduduki posisi pemimpin tetapi bukan karena menerima panggilan. Dia memilih jalur kekerasan untuk menyingkirkan semua saingannya. Jadi Abimelek ini ingin menjadi pemimpin. Tetapi dia sadar bahwa dia tidak punya hak. Dia tidak bisa kalau ikutin jalur yang benar, nggak bisa. Ya, karena itu dia menggunakan jalur kekerasan ya, untuk bisa jadi pemimpin. Waktu saya coba ya pelajari, baca-baca, kenapa sih Gideon kok kasih nama anaknya yang dari gundik ini Abimelek? Kenapa enggak anak yang lain? Kan begitu ya, kenapa enggak anak yang sahaja yang dikasih nama Abimelek, ayahku raja. Tetapi kenapa anak dari gundiknya yang diberi nama Abimelek? Nah ini bisa jadi karena ada ikatan emosional begitu ya dengan Sikem, lalu juga dengan
gadis ini, yang orang Sikem ini. Dan juga ini ada yang mengatakan bahwa bisa jadi ada favoritisme gitu ya. Jadi si Gideon ini lebih dekat, lebih menyayangi, lebih menyukai si wanita ini, si gundiknya ini. Karena itu anaknya lebih disayang dibandingkan anak-anak yang lain. Makanya diberi nama Abimelek. Tapi tidak ada, dalam Alkitab tidak ada catatan-catatan yang menjelaskan tentang ini gitu ya. Tapi ini hanya pemikiran dari beberapa orang. Nah, kita akan lihat Sikem. Saudara, Sikem itu adalah tempat yang cukup penting di mana di sini Allah menyatakan janjinya ya kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7 gitu ya. Allah menyatakan perjanjiannya, janjinya. Lalu di dalam Yosua 8 di sini tempat perjanjian diperbaharui oleh Yosua. Ya, perjanjian diperbarui. Lalu secara histori ini merupakan pusat rohani dari Israel. Tetapi di dalam Hakim-Hakim 9 ini, apa yang terjadi? Di Hakim-Hakim 9 ini ternyata tempat berhala dan kekejaman. Ya, jadi kalau kita melihat ke belakang, ini kota yang penting. Tapi kalau kita melihat di Hakim-Hakim 9, ini sudah berubah 180 derajat. Begitu ya. Bukan lagi tempat di mana ada janji Allah, ada pembaharuan perjanjian, gitu ya, pertobatan. Tapi di sini malah tempatnya berhala. Di situ ada kekejaman. Nah, kita mau bersama-sama perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara. Ya, mari kita perhatikan bagian pertama dulu ini ya, bagian pertama ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbatin di tugu peringatan yang di Sikem. Saudara, ini bagaimana Abimelek mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti itu ya. Abimelek menjadi raja. Nah saudara, kira-kira apa sih yang mendorong Abimelek untuk dia menjadi raja? Apa yang mendorong Abimelek mau jadi raja? Kira-kira apa? Ada yang mau jawab? Ayat keempat, oke. Kenapa di ayat keempat? Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Kenapa dia mau suah? Oke. Karena dia takut kenapa? Lebih susah hidupnya ya, karena dia anak luar begitu ya, seperti itu ya. Ya. Saudara, mungkin ada perasaan takut seperti itu ya, karena waduh, saya nih bukan anak sah ini ya. Nanti jangan-jangan saya disingkirkan, nanti saya nggak boleh begini, waduh nanti saya dihukum mati gitu ya. Nah, saudara mungkin Abimelek merasa insecure kayak seperti itu ya, insecure gitu. Waduh nggak aman nih, berarti supaya aman saya harus jadi pemimpin. Nah saudara,
Tapi dari awal memang ini yang tadi kita bahas. Ada ambisi pribadi di dalam diri Abimelek. Namanya aja udah bilang ayahku raja begitu kan ya. Jadi dia berpikir, oh ayahku raja nih. Saya juga mau jadi raja dong, saya anak raja gitu ya, saya raja begitu. Tapi saya nggak punya kesempatan. Saya kalau mengikuti aturan yang pasti, maka saya nggak punya kesempatan. Begitu ya. Tetapi ini adalah keinginan saya, ambisi saya. Nah saudara, yang mendorong Abimelek untuk menjadi raja adalah ambisi pribadinya. Gitu ya, ambisinya. Dan dia statusnya sebagai anak luar yang merasa harus merebut posisi dengan kekuatan dan manipulatif. Saudara, di sini kan kalau kita baca, perhatikan ya, bagaimana sih cara Abimelek akhirnya bisa diakui jadi raja? Bagaimana kalau kita baca? Dengan cara apa? Cari dukungan di Sikem. Kenapa dia cari dukungan di Sikem? Karena ibunya orang Sikem, ya betul. Lalu di sana juga ada ini ya, pernyataan-pernyataan, ya retorika-retorika yang mengatakan begini, kamu pilih deh, kamu mau dipimpin 70 atau dipimpin 1 nih. Karena ini beda nih kan ya, yang 70 itu anak sah kan ya, keturunan langsung dari istri sah. Ini 1 ini gundik nih, anak gundik nih, kamu pilih mana? Nah begitu ya, mendingan pimpin 1 kan. Kita saudara lagi, sama-sama lo Sikem. Nah kadang-kadang ya, kadang kita kalau sama gitu ya, kalau kita sama tuh jadi langsung deket kan ya. Oh iya sama ya, ya udahlah oke. Jadi raja. Nah saudara, ini yang Abimelek lakukan begitu ya. Kepemimpinan Abimelek dimulai juga dengan dana penyembahan berhala. Nah ini juga nggak benar nih ya. Kalau yang lain jadi pemimpin itu Tuhan panggil dengan cara yang benar ya. Tuhan memanggil, Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan perintah. Tetapi untuk Abimelek tidak dimulai dengan cara yang salah. Saudara tadi kita baca begitu ya, tadi yang ayat keempat itu ya, diberikan uang perak dari kuil Baal Berit. Saudara. Ya. Jadi ini sesuatu yang gak benar. Abimelek tidak dipanggil Tuhan, dia menggunakan kekerasan. Saudara, hakim-hakim yang lain waktu jadi pemimpin itu Tuhan panggil. Di sini Abimelek tidak dipanggil sama sekali. Tetapi Abimelek mengajukan diri, saya mau jadi raja. Dan dia menggunakan tipu muslihat, dia menggunakan retorika begitu ya, untuk supaya dia bisa jadi raja. Kekerasan. Saudara, dalam kitab Hakim-Hakim, ya, cuman ini doang nih yang ngomong raja. Saudara, maksudnya yang lain kan hakim begitu ya. Ini dong bilang saya raja. Saudara, jadi ini Abimelek memang luar biasa begitu ya. Bangsa Israel itu belum memikirkan tentang raja. Ya, saat itu belum ada konsep tentang raja, seorang raja. Karena adanya kan hakim, sebelumnya hakim. Tetapi Abimelek ngomong langsung, saya jadi raja kamu aja, oke? Oke enggak? Saya jadi raja ya, pemimpin kamu, raja. Nah saudara, ini yang Abimelek lakukan. Jadi kita melihat dari awal Abimelek sudah melakukan yang salah. Dosa, ya, menentang Allah. Ya, demi apa? Ambisi pribadinya. Saudara, apakah ada di antara kita juga yang seperti ini? Demi ambisi kita, keinginan kita, segala cara dihalalkan. Yang penting tujuan saya tercapai. Yang penting keinginan saya tercapai. Saya nggak pedulin ya Tuhan. Yang penting yang saya mau, saya bisa dapatkan. Saudara, lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-7 sampai ayat 21, ini panjang, kita nggak baca semua. Saudara, di sini Yotam gitu ya. Yotam yang tadi kabur nih ya. Ada satu anaknya Gideon yang berhasil kabur begitu kan ya. Nah Yotam ini lalu pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka. Ya orang-orang yang di sana. Dengarlah aku, kamu warga kota Sikem. Maka Allah
akan mendengar kamu juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Dia menggunakan penggambaran, perumpamaan. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadi raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadi raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku, tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Nah, saudara, di sini si Yotam ini memberikan penggambaran ini sebenarnya ngapain sih? Dia lagi nyindir. Begitu ya saudara, dia lagi nyindir, dia menyebutkan ada pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Dan mereka waktu diminta jadi raja, mereka bersedia atau tidak? Tidak. Kenapa mereka nggak bersedia? Mereka punya kemampuan tidak? Punya kapasitas tidak? Kalau dari tadi yang dikatakan Yotam. Punya ya, punya kapasitas, punya kelebihan, punya kemampuan. Tetapi dikatakan tidak. Gitu ya. 3 pohon ini memiliki kemampuan dan pantas tapi tidak mau berkuasa demi ambisi. Dia tidak punya ambisi yang seperti itu. Dia berkata, tidak. Saya lebih mau menjalankan apa yang saat ini sedang dijalankan tadi ya, seperti manisnya, ya, wangi-wangiannya. Jadi enggak, saya enggak mau. Lalu ditanyalah sama semak duri. Saudara, kalau kita perhatikan ya, semak duri itu ada buahnya enggak? Enggak ada, saudara. Kira-kira ada burung atau ada hewan-hewan yang bernaung di bawah semak duri enggak? Enggak ada. Enggak ada. Saudara, lalu tapi semak duri ini bilang apa? Kalau memang kalian mau, ya sudah marilah datang kepadaku, bernaunglah di bawahku. Saudara, semak duri itu tahu enggak kurang lebih tingginya berapa? Waktu saya cari-cari, ya, kurang lebih tingginya 1 meter, paling tinggi 2 meter. Begitu. Jadi enggak tinggi. Jadi waktu Yotam bilang, menggambarkan semak duri itu manggil, ayo marilah bernaung di bawahku. Itu sesuatu yang lucu. Maksudnya, kamu enggak punya kemampuan itu. Kamu enggak punya kemampuan untuk menaungi. Kenapa? Kamu pendek. Kamu tuh enggak bisa. Tapi kamu kok berani banget, pede banget ngomong, mari datanglah bernaung di bawahku. Lebih cocok tadi ya, pohon-pohon yang lain ya, pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, itu lebih cocok. Tapi semak duri, pede. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kapasitas. Tetapi dia percaya diri, saya bisa. Kenapa? Karena ambisinya. Nah saudara, Yotam menggunakan penggambaran ini untuk menyindir dan menyampaikan apa yang akan terjadi. Di sini kan dikatakan bahwa di ayat yang bagian terakhir, tadi kita baca ayat 15 gitu ya. Kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Yotam ini, itu ya, api keluar dari semak duri, itu terjadi. Begitu. Nah, kalau dalam gambaran ini, berarti semak durinya siapa? Semak durinya siapa? Abimelek. Saudara. Semak durinya adalah Abimelek. Ya. Saudara, ini yang Yotam katakan dan itu yang terjadi. Jadi Yotam ingin bilang, kalau nanti kita baca lagi ya pernyataan-pernyataan Yotam itu, Yotam bilang
kalau kamu memang setia, kamu akan bersukacita atas keturunan dari Yerubbaal. Begitu ya. Tetapi kenyataannya orang-orang Sikem itu nggak setia. Melupakan Gideon. Apa yang sudah dilakukan. Seperti itu. Ya. Jadi dia benar-benar menyindir orang-orang di Sikem. Habis ngomong itu lalu dia pergi. Ya. Kalau kita baca nanti ya, jika kamu setia gitu ya. Kenyataannya tuh orang-orang Sikem tuh nggak setia. Saudara nanti saudara kita bisa lihat selanjutnya ya. Nah ini selanjutnya di ayat 22 sampai 57. Saudara di sana muncul satu nama. Yaitu Gaal. Saudara. Nah ini api dari semak duri nih ya. Nanti kita lihat ya. Muncul Gaal. Gaal ini siapa? Saudara kalau kita baca dari ayat 22 sampai 57. Di situ tuh Gaal dibilang baru pulang ke Sikem. Baru pulang. Lalu dia lihat, tuh ini kok dengar gitu ya. Kok Abimelek jadi raja ya? Kalian. Kamu kok mau aja dipimpin sama anaknya Yerubbaal? Seharusnya kan kita yang mimpin. Kenapa kita mau jadi hambanya mereka? Jangan mau. Si Gaal ini menggunakan alasan yang sama seperti yang Abimelek katakan. Tadi Abimelek katakan, kamu dipimpin 70 apa sama satu orang? Kita kan saudara, sama saya aja. Oke. Gaal juga sama. Loh, saya ini orang Sikem. Beneran orang Sikem. Asli orang Sikem. Masa kamu mau dipimpin sama mereka? Seharusnya dulu ya ayah kita itu yang menjadi pemimpin mereka. Jadi ditindas begitu ya. Kok sekarang kita jadi hambanya mereka? Jangan mau. Nah karena itu orang-orang Sikem saat itu ya saudara ya. Mereka minum-minum ya di tempat Baal itu mabuk sambil ngata-ngatain Abimelek. Ya sambil menghujat Abimelek dan macam-macam. Ternyata Abimelek tahu nggak? Tahu. Apa yang terjadi? Marah. Ya, ia marah. Dan Abimelek membalas dendam. Ya, Abimelek melawan Gaal, membunuh penduduk Sikem. Bahkan, nah ini yang dikatakan tadi ya, keluar api dari semak duri. Abimelek itu bakar Sikem. Sikem itu dibakar sama Abimelek. Dia udah nggak pikirin lagi ini kota Sikem yang tadinya di kota inilah akhirnya dia diangkat menjadi raja begitu ya. Dia udah nggak pikir lagi. Kenapa? Dia marah, gitu. Dia kesel, dia mau balas dendam, dia habisin kota Sikem. Dia bunuh. Saudara, kita lihat pilihan dari orang-orang Sikem yang salah pilih pemimpin. Akhirnya berdampak juga kepada mereka. Saat pemimpin yang baik tidak mau memimpin, akhirnya yang maju itu pemimpin yang tidak baik. Dan karena pemimpin yang tidak baik maju, maka semuanya jadi berantakan. Saudara, lalu apa yang terjadi dengan Abimelek pada akhirnya? Abimelek itu mati karena batu. Saudara, seorang perempuan lempar batu di kepalanya, jatuhin batu, tuk mati. Saudara, Abimelek akhirnya mati. Ya, karena demi ambisi dari Abimelek semua dihancurkan. Saudara, ini yang terjadi dengan Abimelek dan juga kota Sikem. Ya, karena asal memilih akhirnya semua berantakan. Karena pemimpin yang begitu berambisi dan dia menghalalkan segala cara, akhirnya semuanya hancur. Tidak ada yang baik. Orang-orang ya semakin meninggalkan Tuhan, tidak ingat Tuhan. Nah saudara, kalau saudara baca ya, nanti saudara mungkin di rumah bisa baca lengkap pasal 9 ini. Saudara tidak akan menemukan kalimat langsung dari Tuhan. Kalau di bagian-bagian lain, kita akan melihat kalimat dari Tuhan, kata-kata dari Allah. Tetapi di dalam pasal 9 ini tidak ada. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan absen? Tuhan tidak
hadir di dalam peristiwa pasal 9 ini, di mana Tuhan? Begitu kan ya pertanyaannya ya. Kalau di sebelum-sebelumnya, waktu bangsa Israel mengalami kesulitan, Tuhan langsung tolong. Tuhan hadir. Tetapi di sini enggak. Di mana Tuhannya? Begitu kan ya. Nah saudara, apakah Tuhan itu absen? Apakah memang Tuhan itu ya sudah, ya udah salah kalian udah. Enggak peduli dah. Ya udah, kan salah kalian, pilihan kalian kan? Ya udah. Apakah seperti itu? Nah saudara, ternyata enggak seperti itu ya. Tuhan tampak tidak aktif dalam kisah Hakim-Hakim 9 ini. Tetapi sebenarnya Tuhan itu bekerja. Bagaimana bekerjanya? Nah saudara, di dalam ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan ayat 23 dan 24. Di sini dikatakan, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Jadi di sini Tuhan tidak diam saja, memang Tuhan tidak mengatakan apapun. Tuhan tidak memberikan perintah, Tuhan tidak berfirman, tidak. Tetapi Tuhan tetap bekerja. Ya, Tuhan tetap melakukan sesuatu. Tuhan memunculkan itu, ya, pertengkaran antara mereka, perselisihan di antara mereka. Lalu di dalam ayat 56 dan 57 dikatakan, demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Jadi kita melihat di sini Allah tidak diam saja. Tetapi Allah tetap bekerja dan melakukan sesuatu. Penghakimannya, pembalasannya itu terjadi. Orang Sikem yang membantu Abimelek untuk mewujudkan ambisinya dengan kekerasan, membunuh yang lain. Orang Sikem ikut terlibat dan Tuhan menghukum mereka. Ya. Jadi Allah itu enggak diem aja. Allah itu enggak cuek. Allah melihat dan Allah bekerja dengan tenang. Nah saudara, mungkin saudara pernah ya ngalamin di mana seperti kok Tuhan saya ngalamin kesulitan, saya mengalami pergumulan, ketidakadilan. Tuhan kok sepertinya hidup saya seperti ini ya, begitu ya. Nggak adil begitu ya. Kita merasa kok Tuhan cuek ya. Tapi kita percaya seperti dalam kisah ini. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak pernah diam saja. Tuhan pasti melakukan sesuatu, khususnya untuk setiap kita orang-orang percaya. Nah saudara, kita lanjut sedikit di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, ini muncul, saya bacakan ya ayat yang pertama. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Puan bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Dia diam di Samir di pegunungan Efraim dan dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya, kemudian matilah ia lalu dikubur di Samir. Saudara, di sini dikatakan untuk menyelamatkan orang Israel. Pertanyaannya, memang orang Israel harus diselamatkan dari apa? Bangkitlah Tola bin Pua, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Sebelumnya kan kisah yang tadi kita bahas tuh. Jadi selamatkan orang Israel dari apa? Saudara. Ini kisahnya langsung nyambung nih. Habis mati Abimelek, lalu ini Tola. Bebaskan bangsa Israel dari apa? Saudara. Siapa yang lagi menindas? Apa? Abimelek. Bangsanya sendiri.
Jadi bangsa Israel dibebaskan dari diri mereka sendiri. Masalah yang ada di dalam diri mereka sendiri. Saudara, kalau sebelum-sebelumnya kan selalu ada yang nyerang dari luar, lalu bangkitlah hakim-hakim gitu ya, menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. Tapi di sini enggak ada. Yang ribut siapa? Antara mereka sendiri. Jadi di sini tolak menjadi hakim untuk membebaskan bangsa Israel dari masalah yang ada dalam dirinya sendiri. Ya. Saudara, masalah terbesar manusia itu apa sih? Dosa. Saudara. Ya. Masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Bukan masalah dengan orang lain, ya, bukan. Tapi masalah dengan dirinya sendiri, dosa. Dan seringkali kita lupa bahwa yang perlu diberesin itu adalah diri kita sendiri, dosa itu. Tapi kita bersyukur ada yang menyelamatkan kita. Ada anugerah Tuhan ya, yang menyelamatkan kita. Siapa? Dia adalah Tuhan kita, Yesus. Yang membebaskan kita dari dosa, dari maut. Nah saudara, kita mau bandingkan, kita mau melihat ya penggambaran Abimelek dan Tuhan Yesus. Saudara, kalau Abimelek itu bukan siapa-siapa tapi berambisi menjadi raja. Kalau Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Dia adalah raja di atas segala raja, tetapi dia melepaskan itu semua untuk menjadi manusia biasa. Abimelek menghabisi nyawa orang lain untuk apa? Kepentingannya. Untuk ambisinya, keinginannya. Tetapi Tuhan Yesus, dia menyerahkan dirinya, nyawanya untuk menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan orang lain. Abimelek menghancurkan semuanya karena apa? Kemarahannya. Tetapi Tuhan Yesus menerima kemarahan dari Allah Bapa. Supaya apa? Supaya murka Allah itu hilang, reda. Dan dia bahkan tidak menyerang orang-orang yang marah, yang meledek dia, menghina dia, tidak. Saudara, kita melihat perbandingan ini ya. Kita bersyukur kita mempunyai raja yang seperti ini. Allah yang seperti ini. Dia rela kehilangan semuanya, menanggalkan semuanya untuk apa? Untuk kita. Untuk kita orang-orang yang biasa. Orang-orang manusia yang berdosa. Yang seharusnya kita dihukum. Yang seharusnya kita menerima kematian kekal. Tetapi Allah mau selamatkan kita dan bebaskan kita. Nah, kita bersyukur untuk ini. Saudara. Karena itu saudara, pengharapan kita tidak ada pada kekuatan manusia, melainkan pada Kristus, batu penjuru yang memberi hidup. Dia adalah batu penjuru yang memberi hidup. Gitu ya. Ada yang menghubungkan begini. Abimelek mati karena batu begitu ya, mati di end. Tapi Tuhan Yesus mati juga, tapi dia jadi batu penjuru untuk menyelamatkan yang lain. Ada yang menghubungkan seperti itu ya, saudara. Jadi kita jangan berharap kepada manusia, jangan bergantung kepada manusia, gitu ya. Kenapa? Kita akan kecewa. Abimelek pada akhirnya dia menghabisi orang-orang Sikem yang tadinya mendukung dia. Bisa saja seperti itu, ya, saudara. Kiranya setiap kita memilih untuk tidak menjadi semak duri yang membakar, tetapi menjadi pohon yang menghasilkan buah dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Abimelek, saudara, di tengah-tengah dunia kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, bahkan di pelayanan kita. Jangan sampai kita menjadi Abimelek, saudara. Yang apa? Yang menghalalkan segala cara untuk ambisi kita. Ya, menyingkirkan yang lain, menjatuhkan yang lain, menghabisi yang lain. Untuk apa saya? Saya banyak tuh ya ketemu orang-orang yang supaya dia terlihat baik, maka dia akan menjelekkan yang lain. Seperti itu ya. Supaya dia terlihat baik, maka dia harus menjatuhkan yang lain. Sama Abimelek kan gitu. Supaya dia bisa jadi raja, dia habisin yang lain. Dia tidak menunjukkan bahwa dia mampu, dia sanggup, dia punya kapasitas sebagai raja. Tidak. Dia habisin semuanya yang lain.
Saudara, banyak orang di dunia seperti itu. Supaya dia bisa maju, supaya dia bisa terlihat baik, dia bukan berusaha untuk menjadi baik, dia bukan mengembangkan dirinya, tapi apa? Menghancurkan yang lain. Menghancurkan yang lebih baik dari dia. Menjatuhkan orang-orang yang lebih baik dari dia. Supaya apa? Supaya jadi yang terbaik adalah dia. Nah saudara, kalau ada di antara kita yang seperti ini, kita sama saja seperti Abimelek. Jangan sampai seperti itu. Karena itu jangan sampai kita jadi semak duri. Tapi biarlah kita menjadi pohon yang menghasilkan buah dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Sama seperti tadi pohon-pohon yang tadi digambarkan begitu ya. Oke, mungkin kita punya kapasitas gini ya. Tapi mari kita lihat apakah ini panggilan Tuhan. Kalau memang bukan panggilan Tuhan ya jangan kita memaksakan diri. Tapi kalau memang itu panggilan Tuhan ya kita jalani. Saudara, dalam pelayanan ada orang-orang yang punya ambisi ya. Bahwa saya pokoknya harus jadi ini. Wah, dia akan berusaha, dia melakukan banyak cara. Supaya dia sampai di titik itu. Dan waktu dia menjadi itu yang diharapkan, semua jadi kacau berantakan. Saudara, jangan sampai kita seperti itu. Ya. Mari kita selalu meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia punya segalanya, tapi dia tanggalkan. Dia tidak mementingkan apa ambisi dia, begitu ya. Maksudnya ambisi itu sesuatu yang tidak benar, begitu ya. Tentu Tuhan Yesus tidak mungkin lah memiliki keinginan yang tidak benar, begitu. Tapi dia bisa saja berkata bahwa saya Allah, saya Raja, saya tidak mau meninggalkan. Ya sudah, biar aja manusia semua mati, bisa saja. Tetapi dia tidak, dia sayang kepada kita, dia tanggalkan status dia, dan dia hadir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dia menerima murka dari Allah Bapa supaya setiap kita bisa diselamatkan. Saudara, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang demikian. Nah karena itu ya saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama ngobrol nanti sesama kita ya. Saudara, apa sih kita ngobrolin? Pertama, apakah ada Abimelek dalam kehidupan kita? Ambisi yang mungkin melanggar panggilan Allah. Ambisi yang tidak sesuai, kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi itu tetap jadi keinginan kita. Yang kedua, dalam gereja atau pelayanan, apa bahayanya bila semak duri jadi pemimpin? Ya, semak duri maksudnya orang model Abimelek. Yang ketiga, adakah situasi di mana kamu tergoda memilih yang cepat, mudah, dan tampak kuat, tapi tidak benar? Seperti orang-orang Sikem nih ya, ngelihat, oh ya nih, oh benar, oke iya sama lah kita ya, oke, kamu jadi raja, pemimpin. Karena saat itu nggak ada pemimpin, kosong. Seperti itu ya saudara ya.